Halo, halo, selamat malam. Kembali lagi di Analogi Saham. Hari ini tanggal 22 Juli 2020. Seperti biasa, malam ini saya akan membahas 4 kriteria. Kita langsung mulai aja. Yang pertama, kriterianya termasuk ke dalam Kompas 100. MACD-nya harus up, stokastiknya up, dan yang terakhir MA5-nya harus lebih besar daripada MA20 dan lebih besar daripada MA60-nya. Yang bertahan ada Antam, ada ERA, ada LSIP, ada MDKA, SMBR, TBIK, terakhir ada UNTR. Seperti hari-hari kemarin, untuk grafik Antam, ERA, dan lainnya yang masih bertahan, kalian bisa cek ya di Telegram kita di Analogi Saham. Yang akan saya perlihatkan adalah yang baru masuk. Hari ini yang baru masuk dalam kriteria ini ada AKRA. Untuk AKRA karena hari ini MACD dan stokastiknya up, lalu MA5 menembus dari MA20-nya juga. Naiknya cukup tinggi ya, AKRA. Berikutnya setelah AKRA ada BJBR. Di BJBR karena stokastiknya up, walaupun ini nggak berhasil ya, oke nggak apa-apa. Setelah BJBR ada BMRI. BMRI karena MACD-nya up hari ini. Lalu ada INCO. INCO kembali karena hari ini stokastiknya yang golden cross ke atas ya. Lalu ada KLBF. MACD dan stokastiknya up bersamaan untuk KLBF. Terakhir yang baru masuk ada TINS. Kita bisa lihat untuk TINS karena MACD-nya. MACD-nya sudah naik ya untuk TINS. Lalu yang keluar ada AALI. AALI keluar karena kita lihat stokastiknya down. Ada Demas. Demas juga sama karena stokastiknya down. Lalu ada INKP. INKP juga Indah Kiat karena stokastiknya down. Terakhir ada Tekim. Tekim juga karena stokastiknya down. Dan ini kita lihat untuk MACD-nya juga nih. Sudah mau turun sekali. Harus berhati-hati ya. Berikutnya kita lanjutkan ke kriteria kedua. Untuk kriteria yang kedua adalah yang pertama termasuk dalam Kompas 100, MACD-nya up, MA5 lebih besar dari MA20-nya dan lebih besar daripada MA60-nya. Saya tambahkan MA50 lebih besar daripada MA100-nya. Ini adalah nama-nama yang bertahan. Oke, bisa dilihat. Yang akan saya bahas adalah yang masuk. Yang baru masuk yang pertama masih sama, ada AKRA. MACD-nya berhasil naik, lalu MA5 naik daripada MA20-nya. Lalu ada ERA. Untuk ERA karena MA50-nya lebih besar daripada MA100-nya. Lalu ada KLBF. Untuk KLBF karena MACD-nya up. Kita bisa lihat ya, MACD-nya up. Lalu ada TINS juga karena MACD-nya up, masih sama. Lihat ini. Lalu yang terakhir ada Tekim. Tekim berhasil masuk lagi karena MA50-nya itu golden cross terhadap MA100-nya. Tapi harus hati-hati ya, MACD-nya nih, down. Oke. Berikutnya yang keluar itu ada PTBA. PTBA keluar karena MACD-nya itu turun ke bawah. Udah dikasih tanda nih dari kemarin-kemarin. Lalu ada terakhir APLN. APLN juga keluar karena MACD-nya juga. Nih, kita juga udah kasih tanda ya. Baiklah. Berikutnya ke kriteria ketiga. Untuk kriteria ketiga bisa kita lihat. Yang pertama harus termasuk Kompas 100. Yang kedua cukup MA20-nya lebih besar daripada MA60-nya. Dan yang ketiga resikonya 5%. Apa sih kriteria ketiga? Kriteria ketiga ini adalah sinyal kecil pembalikan arah yang dilihat dari harga terendah hari ini itu lebih tinggi dibandingkan harga terendah kemarin.
Dengan kata lain membentuk high-low setelah terjadinya low-low. Baiklah, langsung saya share saja nama-namanya. Yang pertama ada INKP, ada ADRO, ada ADHI, ada BNGA, ada GIAA, JPFA, JSMR, MAIN, SCMA, SRIL, lalu ada PNBN, WSBP, lalu ada beberapa, ini sebenarnya terlalu tinggi, lebih daripada 5%-nya jauh sekali, tapi bila kalian memiliki strategi untuk average down atau average up, bisa dipergunakan di sini terhadap 3 emiten. Yang pertama ada ASA, ada BSDE, ada yang terakhir ELSA. Baiklah, untuk plan-nya saya share seperti ini. Ini ada ADI, Bunga, GIA, JPFA, JSMR, dan MAIN. Lalu berikutnya ada yang ini. Yang saya merahin karena ini lebih dari 5% ya. Selebihnya masih aman. Untuk grafik, saya kasih contoh misalnya SCMA. Itu saya juga udah tuliskan di sini seperti ini. Tanda bahwa kita boleh melakukan average seperti ini. Sudah jelas semua. Nah, ini ada di Telegram juga. Jangan lupa di-add ya Telegramnya. Nanti tinggal diklik aja, bisa ngeliat chartnya juga. Semuanya lengkap di situ. Baiklah, kita langsung ke kriteria terakhir, yaitu kriteria keempat. Di kriteria keempat ini bisa dilihat, yang pertama masih sama, termasuk kompas 100. Yang kedua, EMA 20 lebih besar pada EMA 60-nya. Dan jarak maksimal terhadap harga tertingginya itu 5%. Apa sih kriteria keempat ini? Jadi di kriteria keempat ini adalah kita akan masuk apabila terjadi breakout. Jadi mencari kesempatan yang harga closingnya tuh mendekati dari harga tertingginya. Yang bertahan dan masih belum breakout dari kemarin itu ada BNLI, ada Gudang Garam, ada Tower, ada BBCA, ada Indofood, ada INTP, dan terakhir ada ISAT. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi kebanyakan tuh lebih dari 5%. Jadi yang saya masukkan biasanya yang di bawah 5% lah. Untuk yang baru belum ada, tapi yang keluar cukup banyak. Keluarnya entah karena lebih dari 5% atau bahkan dia breakout. Kita coba bahas satu-satu. Yang pertama yang keluar itu Tekim. Untuk Tekim berhasil keluar karena karena hari ini turun, jadi dia lebih dari 5 itu 5%, jadi 5,36. Lalu ada PTPP. PTPP juga keluar karena sama hari ini turun, jadi di 5,72% lagi menuju breakout. Lalu ada Inco. Untuk Inco keluar karena hari ini sudah tembus tapi jatuhnya ke false breakout. Oke. Berikutnya ada BJBR. Untuk BJBR juga sama nih. Jatuhnya ke false breakout ya, gagal bertahan di atas harga breakoutnya. Lalu ada BMRI. Sama, walaupun hijau, tapi dia tidak berhasil tutup di atas harga breakoutnya. Lalu ada Pegas. Untuk Pegas berhasil breakout ya. Dan ditutup di atas garis breakoutnya. Jadi berhasil breakoutnya. Baiklah, ini adalah 4 kriteria yang telah kami share. Semoga membantu dan disclaimer on karena tiap pribadi memiliki pandangan yang berbeda-beda dan strategi yang berbeda-beda. Sampai jumpa di screening esok hari.